Suatu malam, terlihat seorang bocah laki-laki yang sedang tertidur bernama Cody. Tak lama kemudian, ayah angkat Cody yang bernama Willen masuk ke kamarnya sambil membawa pistol. Sang ayah di situ berencana membunuh Cody, tapi sebelum ia sempat menembak, beberapa waktu kemudian setelah kejadian tersebut, terlihat sepasang suami istri, yaitu Jesse dan Mark yang sedang berada di panti asuhan. Mereka berdua berencana mengadopsi salah satu anak di sana. Seorang pengurus panti asuhan kemudian menunjukkan foto Cody lalu menyarankan mereka untuk mengadopsinya, karena Cody sama sekali tak pernah mendapat kasih sayang sejak ia kecil. Dulu, ibu kandung Cody meninggal saat dia berusia 3 tahun. Ia pun diadopsi oleh beberapa keluarga, tapi semua orang tua angkatnya itu malah meninggalkan Cody tanpa sebab. Mendengar cerita tersebut, Jesse dan Mark merasa kasihan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengadopsinya. Sepulang dari panti asuhan, Jesse dan Mark lalu mempersiapkan rumah mereka untuk menyambut kedatangan Cody, seperti memasang pegangan besi di tembok kamar mandi dan menurunkan semua foto anak mereka yang bernama Son. Son telah meninggal dunia akibat tenggelam di kamar mandi. Namun di situ, ketika Mark sedang menurunkan foto keluarga terakhir, Jesse melarang Mark karena walaupun dia sangat terpukul atas kematian anaknya itu, Jesse tetap tak ingin melupakan Son. Malam hari, Jesse tak bisa tidur. Ia lalu pergi ke kamar mandi, tempat di mana dulu Son tenggelam. Jesse kemudian memeriksa pegangan besi yang tadi siang Mark pasang. Ia masih takut jika hal yang sama terjadi juga pada Cody. Dan melihat gagang besi tersebut, Jesse pun kembali teringat bagaimana dulu Son tenggelam karena kelalaian mereka tak memasang pegangan besi di kamar mandi itu. Hingga membuat depresi Jesse kambuh. Keesokan harinya, pengurus panti asuhan datang mengantar Cody ke rumah mereka. Mark dan Jesse pun menyambut dengan gembira kedatangan Cody. Tapi ketika Mark akan membantu membawakan kotak milik Cody, ia malah menolak bantuan Mark itu karena merasa masih canggung. Di dalam rumah, Mark kembali mencoba mengakrabkan diri dengan menunjukkan koleksi video game miliknya pada Cody. Tapi Cody malah fokus dan terus memandangi foto keluarga yang tadi tak jadi diturunkan. Setelah itu, mereka semua pergi ke kamar yang nantinya akan Cody tempati. Di sana, Cody terlihat sangat tertarik dengan gorden kupu-kupu di kamar itu. Mark lalu bertanya apa Cody mau mengganti gorden tersebut dengan motif lain, namun Cody menolak. Ia justru sangat menyukai kupu-kupu. Malam harinya, Jesse mengucapkan selamat tidur pada Cody. Jesse juga mengatakan kalau Cody bisa memanggilnya jika ia butuh sesuatu. Sementara Mark hanya mengawasi dari luar kamar. Setelah Mark dan Jesse pergi, Cody langsung mengambil kotak yang tadi ia bawa. Di dalam kotak tersebut ternyata berisi sekaleng kopi dan juga buku yang membahas tentang berbagai jenis kupu-kupu. Cody pun meminum kopi tersebut lalu membaca buku hingga pagi. Esok hari, Mark mengantar Cody ke sekolah barunya. Di hari pertama sekolah itu, Cody hanya memperkenalkan diri pada teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, ketika Cody sedang mandi, dari luar Jesse masih merasa khawatir bila terjadi sesuatu pada Cody seperti apa yang pernah Son alami. Di situ Jesse terus menunggu di depan pintu. Mark yang melihat sang istri masih belum bisa melupakan traumanya itu pun lalu mencoba menenangkan dengan mengatakan kalau Cody pasti akan baik-baik aja. Setelah itu, Jesse yang sedang merapikan baju Cody di kamar, dia tak sengaja menendang kotak milik Cody. Dan ketika ia membuka kotak tersebut, Jesse kaget karena melihat ada beberapa kaleng kopi dan juga obat agar Cody tak tertidur. Malamnya di kamar, Jesse lalu bertanya pada Cody tentang beberapa kaleng kopi dan obat yang ia temukan tadi. Cody akhirnya memberitahukan semua rahasianya pada sang ibu bahwa ia tak boleh tertidur. Karena bila ia tertidur, maka sosok menakutkan pemakan manusia pasti akan muncul. Mendengar cerita itu, Jesse mencoba memberitahu Cody kalau makhluk tersebut tak nyata. Karena dulu waktu Jesse masih kecil, ia juga pernah berhalusinasi ada penyihir datang ke depan jendela kamarnya lalu mencakar kaca jendela itu. Tapi saat diperiksa, ternyata sosok penyihir tersebut hanyalah sebuah ranting pohon yang menggores jendelanya. Namun meski Jesse telah mencoba menjelaskan pada Cody, Cody masih tetap aja ketakutan. Jesse pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau makhluk itu tak akan bisa melukai Cody karena Jesse dan Mark pasti akan selalu menjaganya.
Setelah menidurkan Cody, di ruang tamu, Mark yang sedang menonton TV terkejut dan langsung membangunkan Jesse karena melihat ada banyak kupu-kupu cantik di rumah mereka. Jesse di situ melihat pintu rumah mereka terbuka dan mengira kupu-kupu itu masuk dari sana. Namun saat ia menutup pintu tersebut, semua kupu-kupu itu hilang. Akibat kejadian tadi, Jesse tak bisa tidur. Ia lalu pergi ke dapur untuk meminum obat tidur, tapi di sana dia merasa seperti ada seseorang. Keesokan harinya, Mark melihat Cody sedang memandangi foto Sun di ruang tamu. Mark pun menghampiri Cody lalu mengatakan kalau foto itu adalah foto anak mereka yang telah meninggal dunia. Dan sekarang dia sudah ada di surga. Malamnya, Cody perlahan demi perlahan mulai tertidur. Sementara Mark dan Jesse menonton TV di ruang tamu. Namun di situ tiba-tiba terlihat ada seekor kupu-kupu hinggap di tangan Mark. I'm sorry. Esok hari saat sedang sarapan, Cody meminta maaf pada Mark dan Jesse soal mimpinya semalam. Ia juga berjanji tak akan pernah melakukannya lagi sambil meminta agar mereka berdua tak marah padanya. Mendengar perkataan Cody itu, mereka berdua pun bingung karena tak mengerti apa yang Cody maksud. Mereka berdua masih belum sadar kalau kejadian aneh semalam adalah mimpi Cody yang menjadi kenyataan. Ketika Cody sekolah, di rumah, Mark melihat buku kupu-kupu milik Cody. Di situ terlihat kalau salah satu kupu-kupu tersebut mirip dengan kupu-kupu yang kemarin malam masuk ke dalam rumah. Ia pun langsung memberitahukannya pada Jesse. Melihat itu, barulah mereka berdua sadar, ternyata apapun yang Cody mimpikan bisa menjadi nyata. Sepulang sekolah, Jesse mengajak Cody untuk menonton video kenangan Son. Ia berharap jika Cody terus-menerus melihat Son, maka ia bisa bermimpi tentangnya lagi. Dan benar aja, malam harinya, Son benar-benar muncul kembali. Jess? Cody. Namun di tengah kebahagiaan mereka, perlahan-lahan terlihat sosok menyeramkan mulai muncul. Makhluk itu lalu menghampiri Cody yang sedang tidur, lalu berbisik di telinganya, "Aku akan selalu bersamamu." Hingga membuat Cody langsung terbangun, dan Son pun menghilang. Beberapa hari kemudian di sekolah, teman sekelas Cody dengan sengaja menyenggolnya hingga botol yang ia bawa terjatuh. Karena kesal, Cody langsung mendorong temannya itu.
Di kelas, di tengah pelajaran, Cody yang sudah beberapa hari tak tidur, ia pun merasa sangat ngantuk. Cody di situ mencoba menahan agar tak tertidur dengan terus-menerus mencubit tangannya. Setelah jam pelajaran selesai, Cody pun akhirnya tertidur. Tak lama kemudian, teman sekelas yang membulinya tadi datang lagi dan berniat menjahili Cody. Tapi ketika pulang sekolah, Cody berkata pada Jesse untuk langsung segera mengantarkannya pulang. Cody merasa ketakutan karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada temannya tadi. Malam hari, waktu Jesse ingin membuat kopi, ia bingung kenapa kopinya bisa habis. Ternyata semua kopi di sana telah diambil Cody untuk ia minum agar tak ketiduran. Setelah meminum kopi tersebut, ia lalu membaca buku tentang kupu-kupu miliknya. Namun tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara aneh dari bawah kasur. Keesokan harinya, Jesse yang tahu kalau Cody sudah 2 hari tak tidur, ia pun pergi ke dokter untuk meminta obat tidur. Sementara itu, Mark dan Cody yang baru sampai rumah setelah pergi belanja bersama, di situ mereka melihat ada 2 orang polisi sedang menunggu. Kedua polisi itu lalu bertanya pada Cody tentang teman sekelasnya yang kemarin menghilang. Dan karena Cody hanya berkata bahwa dia tak tahu apapun tentang kejadian tersebut, maka kedua polisi itu pun pergi. Malam harinya, waktu Jesse sedang menyiapkan makanan, ia mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Cody. Di satu sisi, sebagai seorang ibu, Jesse hanya ingin sang anak bisa hidup normal, tidur seperti anak-anak pada umumnya. Namun di sisi lain, Jesse juga ingin Cody tidur agar ia bisa kembali bertemu dengan Son bila Cody memimpikannya lagi. Setelah Cody tidur, Mark langsung mendatangi Jesse di meja makan. Di situ dia menasihati Jesse agar fokus mengurus Cody sebagai ibu yang baik dan belajar merelakan kepergian Son. Mendengar itu, Jesse pun merasa menyesal karena selama ini ia hanya memikirkan Son, sedangkan Cody yang adalah anak mereka saat ini justru tak pernah ia urus dengan sepenuh hati. Jesse akhirnya perlahan-lahan mulai mau mencoba menerima kepergian Son. Tapi ketika mereka berdua akan pergi tidur, tiba-tiba Mark melihat Son muncul lagi. Sean? Cody, wake up. Wake up. Wake up, honey. Wake up! You do? He won't. For a while. He's... Cody, wake up! Come on, wake up! Cody! Wake... Get out of here! Tak lama kemudian, polisi serta petugas perlindungan anak datang. Dari hasil pemeriksaan, di situ petugas mengetahui kalau Jesse telah memberikan obat tidur berdosis tinggi pada Cody. Akhirnya, akibat kejadian tersebut, mereka pun membawa Cody kembali ke panti asuhan. Besoknya, Jesse pergi ke panti asuhan tempat Cody berada. Di sana, dia bertemu dengan pengurus panti asuhan yang dulu merekomendasikan Cody padanya. Jesse lalu meminta untuk bertemu Cody, tapi karena pengurus panti itu sudah merasa kecewa akibat kejadian tadi malam, ia pun langsung mengusir Jesse. Saat pengurus panti tersebut sedang sibuk, diam-diam Jesse mengambil buku laporan milik Cody dan segera pergi dari sana.
Jesse kemudian membaca semua laporan tentang masa lalu Cody. Di buku itu tertulis daftar orang tua asuh yang sebelumnya pernah mengadopsi Cody. Salah satunya adalah Willen. Setelah membaca informasi, ia pun pergi menemui Willen di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu, Jesse menceritakan ke Willen semua kejadian yang keluarganya alami semenjak mengadopsi Cody. Anehnya, setelah mendengar semua cerita itu, Willen sama sekali tak merasa kaget, karena ia juga merasakan hal yang sama. Di mana dulu ketika dia dan istrinya mengadopsi Cody, setiap malam saat Cody tidur, mereka melihat ada begitu banyak kupu-kupu cantik di dalam rumahnya. Awalnya semua baik-baik aja, dan mereka terlihat seperti sebuah keluarga bahagia. Namun, sampailah pada suatu hari ketika istrinya jatuh sakit. Cody pun terlihat sangat sedih. Hingga malam hari saat Cody tidur, sosok menyeramkan datang. Makhluk itu lalu masuk ke dalam kamar Willen dan langsung memakan hidup-hidup sang istri yang sedang tidur di sampingnya. Willen menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah seperti sosok penjaga Cody dan hanya akan datang bila ada seseorang yang membuat Cody merasa tak bahagia. Willen lalu memberitahu Jesse jika mau menghentikan Cody, maka satu-satunya cara adalah ia harus membunuhnya. Mendengar ucapan Willen tersebut, Jesse dengan tegas menolak dan langsung pergi. Sementara di panti asuhan, pengurus panti yang melihat Cody sudah tak tidur selama 2 hari, ia lalu menyuruh dokter untuk menyuntikkan obat tidur. Tak lama setelah Cody tidur, terlihat ada banyak kupu-kupu keluar dari kamarnya. Keesokan harinya, Jesse pergi ke rumah sakit, tempat di mana dulu ibu kandung Cody dirawat. Sesampainya di sana, Jesse diberitahu oleh perawat kalau ibu kandung Cody telah lama meninggal. Dan kebetulan barang-barang milik ibu Cody sampai saat ini belum pernah ada seorang pun yang mengambilnya, karena Cody hanya sebatang kara. Mendengar itu, Jesse pun mengaku sebagai keluarga Cody dan akhirnya Jesse diizinkan untuk membawa semua barang peninggalan ibu kandung Cody tersebut. Sesampainya di rumah, di antara semua barang yang ia bawa itu, Jesse melihat ada sebuah buku diari milik ibu kandung Cody. Di mana di buku tersebut bertuliskan tentang hari-harinya dulu sewaktu masih hidup dan tinggal bersama sang anak yang sangat ia sayangi. Setelah membaca buku diari itu, Jesse lalu pergi ke panti asuhan untuk menemui Cody. Where is he?
Ketika semua telah berakhir, esok harinya Jesse memberikan Cody buku diari milik ibu kandungnya. Jesse lalu mencoba menjelaskan apa yang tertulis di buku diari tersebut tentang kemampuan aneh yang selama ini Cody takutkan, yaitu sejak lahir, Cody memang sudah memiliki kemampuan untuk membuat mimpi tidurnya menjadi nyata. Hingga suatu hari sang ibu jatuh sakit. Karena tak memiliki saudara ataupun teman, ibu kandungnya terpaksa menitipkan Cody ke panti asuhan sampai ia sembuh. Namun ternyata ia tak pernah sembuh. Di masa-masa kritis, Cody akhirnya bisa mengunjungi dan melihat sang ibu untuk terakhir kalinya. Tapi di situ kondisi ibunya sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang Cody selama ini ingat. Tubuh ibunya sudah begitu rapuh, bahkan mirip dengan makhluk yang selama ini muncul saat Cody tidur. Dan sebelum ibunya meninggal dunia, dia hanya mengatakan pada anak yang sangat ia sayangi itu bahwa aku akan selalu bersamamu. Semenjak itulah Cody kecil tanpa sadar telah menciptakan sesosok makhluk menyeramkan. Cody pun ketakutan, lalu mengira makhluk tersebut adalah makhluk jahat yang akan membunuh semua orang saat ia tertidur. Dan karena berasal dari pikiran Cody, maka makhluk itu benar-benar menjadi sama seperti apa yang Cody pikirkan. Malam hari, Jesse menemani Cody tidur. Jesse yang melihat kalau Cody masih merasa takut untuk tidur, ia lalu mencoba menenangkan dengan menceritakannya sebuah dongeng sebelum tidur. Dongeng di mana ketika semua orang yang sebelumnya menghilang kini telah kembali lagi. Mulai dari istri Villain, teman sekelasnya, hingga Mark. Jesse menceritakan semua dongengnya itu agar pikiran menakutkan Cody bisa berubah menjadi pikiran yang lebih baik. Dan bila suatu saat Cody telah bisa mengendalikan kemampuannya, maka mungkin semua yang Jesse dongengkan tadi bisa menjadi kenyataan. Kemudian, perlahan-lahan, Cody pun mulai mencoba belajar mengendalikan kemampuannya. Film pun berakhir.